Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan beri. Bersyukur untuk nafas yang segar yang kita bisa nikmati pagi hari ini. Kita menyadari bahwa segala sesuatu yang baik berasal dari Tuhan. Pagi hari ini kita menyiapkan hati kita untuk mendengar suara Tuhan. Marilah kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa di surga, kami berterima kasih untuk segala kebaikan yang Tuhan siapkan. Kami mau belajar kembali lagi kebenaran-Mu. Siapkan hati, pikiran, telinga kami Tuhan untuk belajar kebenaran pagi hari ini. Urapi kami semua Tuhan, kami siapkan hati kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tema renungan kita hari ini adalah didikan bukti kasih. Diambil dari Hosea 11 ayat 3-9. Beginilah firman Tuhan. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku, tetapi mereka tidak mau insaf, bahkan aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Zeboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di Hosea 11 ayat 9 berkata demikian, aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Perikop ini mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel itu, menunjukkan betapa besar dan ajaib kasih Tuhan kepada umatnya. Semua anak pasti tidak luput dari teguran dan juga didikan orang tuanya. Terkadang orang tua harus berlaku keras untuk mendidik setiap anak-anaknya. Bukan berarti orang tua tidak mengasihi anaknya, tetapi hal itu dilakukan justru demi kebaikan sang anak. Sebagai anak-anak Tuhan, kita pun pernah merasakan kerasnya didikan Tuhan pastinya. Kita pernah merasakan bagaimana Tuhan marah kepada kita karena kesalahan-kesalahan dan kedegilan hati kita. Tetapi ada satu hal yang perlu diketahui, Tuhan tidak pernah merencanakan hal-hal yang jahat atau merancangkan untuk membinasakan umatnya. Sekalipun umat Israel terus hidup dalam ketidaktaatan dan pemberontakan, bahkan mereka telah melakukan perzinahan secara rohani, Tuhan tetap menunjukkan kesabarannya, keagungan, dan kebesaran kasih-Nya tidak pernah pudar. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya baru menyadari setelah saya punya anak, bagaimana sulitnya mendidik anak-anak. Beberapa kali saya kehilangan kesabaran dalam mendidik anak-anak itu. Satu kali saya mengadu kepada orang tua saya soal hal ini. Orang tua saya hanya berkata, ya sekarang kamu baru ngerasain betapa susahnya ngedidik anak-anak, apalagi anaknya kayak kamu. Saya baru menyadari senakal-nakalnya saya, kasih orang tua saya tidak pernah berkurang dalam hidup saya. Didikan adalah bukti kasih, dan Tuhan ingin mengasihi kita dengan mendidik kita dengan keras. Jika saat ini kita mengalami badai hidup, situasi-situasi sulit yang harus kita alami, tidak sepatutnya kita menggerutu, ngambek seperti anak-anak kecil dan mengira
Tuhan tidak mengasihi kita, atau Tuhan jahat dengan kita, atau Tuhan sedang meninggalkan kita. Mari kita belajar menerima didikan Tuhan dengan bersyukur. Kita percaya bahwa didikan Tuhan mendatangkan kebaikan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Kau Allah yang begitu baik, Kau Allah yang begitu sabar dalam mendidik kami. Kami percaya bahwa didikan menghasilkan kebaikan bagi diri kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang juga memberkati kami. Pagi hari ini kami kembali lagi datang menghadap Engkau, ingin memohon berkat-berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Berkati apa yang kami usahakan dari pagi, siang, sore hingga malam nanti Tuhan, dibuat berhasil dan kembali lagi bisa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.